Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pada lemes ya, ini jam berapa ya? Oh, sudah jam 2, ini jam terakhir ya berarti ya. Ngantuk ya jam segini ya. Oke, jadi materi kali ini adalah perawatan kulit bermasalah hiperpigmentasi. Sebelum itu, Ibu absen dulu ya. Ada Alvina, Ibu. Iya. Isabila, Hadir. Ferdina Rizky, Faza. Ini ada ya Ibu? Tidak ada ya? Ya. Gak ada sekarangnya. Gak ada, kayaknya bolos. Oh bolos, ini apa ya? Faza ini maksudnya. Kita doa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan itu berkah. Ada yang mau memimpin doa? Tina, boleh. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa mendoakan yang bersih-bersih agar mulai berdoa dicukupkan. Ya, ini sudah berdoa ya, semoga ilmu yang kita dapatkan berkah. Jadi, perawatan kulit bermasalah hiperpigmentasi. Sebelumnya udah ada yang pernah dengar belum ya hiperpigmentasi? Ada yang udah pernah dengar hiperpigmentasi? Kalau nggak salah yang bintik-bintik hitam itu ya Bu. Oh, iya betul, bintik-bintik hitam yang ada di wajah. Seperti ini, ada yang pernah lihat seperti ini? Pernah Bu di saya. Oh iya betul, yang di sini bisa terjadi karena paparan sinar matahari atau penggunaan obat dan lain sebagainya ya. Nah sebelum kita membahas mengenai hiperpigmentasi pada kulit, kita pelajari dulu nih struktur kulit. Sebenarnya kalian sudah pernah ya mempelajari tentang struktur kulit. Tapi ibu bahas dulu, ibu bahas tipis-tipis lagi biar mengingatkan ya. Ada yang bisa menyebutkan lapisan kulit itu apa aja? Oke, Mbak Bisa boleh dibaca. Sebutkan ya. Yang pertama ada kulit ari atau epidermis. Betul, ada kulit ari atau epidermis. Jangkar atau dermis. Kulit jangan atau dermis. Yang ketiga, Hipodermis atau kulit putih. oke, bener ya. Kalau secara gampangnya itu ada 3 layer. Jadi kulit ari atau epidermis itu lapisan yang paling luar, ya, yang bisa kita pegang ini. Nah, yang kedua yang agak dalam itu adalah kulit jerman atau dermis, ya. Yang ketiga hipodermis atau subkutis, sepertinya ada di dalam kulit sudah tidak bisa dirasakan ya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang epidermis sebentar ya. Epidermis atau kulit ari merupakan bagian kulit paling luar. Yang paling menarik untuk diperhatikan, karena kalau kita perawatan itu kan pastinya di apply-nya tuh di kulit yang paling luar. Nah, kulit yang paling luar itu yang dermis itu sendiri ya. Ketebalan dermis berbeda-beda. Ada bagian tubuh yang paling tebal berukuran 1 mm. Misalnya pada telapak tangan, telapak kaki, dan yang paling tipis itu berukuran 0,1 mm. Terdapat pada kelopak mata dan pipi, dahi, dan perut. Jadi dia elastis ya, bisa kita pegang seperti ini kan, bisa kita pegang ya. Kita bisa merasakannya. Ini tuh terasa tipis banget ya. Nah, karena itu ketebalannya cuma 0,1 mm. Nah, di epidermis ini juga ada sel-selnya ya. Yang pertama ada sel keratinosit. Nah, keratinosit merupakan sel terbanyak, yaitu 85 sampai 95%. Nah, berasal dari
lain. Terus yang kedua ada melanosit, meliputi 7 sampai 10% sel epidermis dan merupakan sel kecil dengan cabang dendritik, panjang tipis dan berakhir pada keratinosit di stratum basal. Nah, terletak di antara sel pada stratum basal, folikel rambut dan sedikit di dalam dermis. Nah, namanya melanosit. Jadi melanosit ini yang bisa memproduksi melanin. Nah, ingat-ingat ya, melanosit ini bisa memproduksi melanin. Kita lanjut dulu ya. Yang ketiga ada sel Langerhans, merupakan sel dendritik yang bentuknya irregular. Ditemukan pertama di antara keratinosit dalam stratum spinosum. Sel ini berperan dalam respon imun kulit. Jadi kalau kita cubit nih atau kita merasakan, oh ini rasanya sakit, oh ini kasar, nah itu dirasakan oleh sel Langerhans. Lalu yang keempat ada sel Merkel. Jumlah sel di sini paling sedikit biasanya. Kristaneralis dan ditemukan pada lapisan basal kulit tebal, folikel rambut dan membran mukosa mulut yang ada di dalam ini ya. Oke, kita lanjut. Oke, dermis. Adakah yang mau membacakan? Oke, Alvina boleh. Dermis menjadi ujung saraf perasa, tempat keberadaan akar rambut, kelenjar telinga, kelenjar paling, otot minyak, pembuluh-pembuluh darah dan tentu kuning, dan otot pembentang rambut. Kulit jangan sering disebut kulit sebenarnya, dan 90% kulit jangan membentuk ketebalan kulit. Keberadaan ujung-ujung saraf perasa dalam kulit jangan memungkinkan membedakan berbagai rangsangan dari luar. Masing-masing saraf perasa memiliki fungsi tertentu seperti saraf dengan fungsi mendeteksi rasa sakit, sentuhan, tekanan, panas, dan dingin. Oke, terima kasih Alvina. Jadi dermis itu tempat beradanya saraf yang bisa kita rasakan ya, untuk merasakan apakah ini halus, apakah ini kasar, apakah ini panas, dingin, dan semacamnya ya. Oke, lanjut ke hipodermis. Jadi, hipodermis merupakan penyambung jaringan ikat yang berada di bawah kulit. Lapisan ini terutama mengandung jaringan lemak, pembuluh darah dan limfe, dan juga syaraf-syaraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Cabang-cabang dari pembuluh-pembuluh dari syaraf-syaraf menuju lapisan kulit jangan. Jaringan ikat bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam dan membentuk kontur tubuh dan sebagai jaringan makanan. Jadi di situ terdapat lemak ya yang bisa membentuk tubuh seperti pipi. Ini sebenarnya juga ada lemaknya ya, sedikit agak biasanya kan ada tulang pipinya yang lebih menonjol atau lebih datar. Nah, itu bisa terjadi karena ada lemak di situ ya. Nah, kita langsung masuk ke materi utama. Nah, materi kulit utama kali ini adalah kulit hiperpigmentasi. Jadi pengertian dulu. Sebelum itu harus tahu dulu dong kulit hiperpigmentasi ini apa. Jadi kulit hiperpigmentasi adalah warna kulit manusia. Sebelum itu oke, di sini kita harus mengenal dulu ya kulit hiperpigmentasi itu apa. Nah, setiap orang itu memiliki warna kulit yang berbeda-beda ya. Pastinya ada yang putih, ada yang kulit langsat, ada yang sawo matang, ada yang berkulit gelap. Oke, warna kulit manusia ditentukan oleh berbagai faktor. Yang terpenting adalah jumlah pigmen melanin di kulit. Nah, jadi kuncinya adalah melanin. Yang menyebabkan kulit kita berbeda-beda adalah produksi melanin. Selanjutnya ada peredaran darah.
ini bisa terjadi jika orang mengonsumsi pil KB ataupun sedang mengalami hamil. Yang ketiga, peradangan atau cedera kulit. Peradangan atau cedera kulit ini bisa kita sebut sebagai, ada yang tahu? Cedera dan peradangan kulit? Jerawat. Nah, benar. Peradangan atau cedera kulit itu bisa kita sebut sebagai jerawat. Terus yang keempat ada faktor genetik. Jadi misal orang tua kita atau dari nenek kita, ibu kita, bapak kita, ada yang mengalami hiperpigmentasi, itu bisa saja terjadi ke kita juga karena keturunannya ya. Yang kelima, penggunaan obat tertentu. Lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis hiperpigmentasi. Yang pertama ini melasma. Nah, ditandai dengan bercak-bercak besar berwarna coklat atau abu-abu gelap, biasanya muncul di wajah, di dahi, pipi atau atas bibir, sering dipicu oleh hormon dan paparan sinar matahari. Seperti ini ya gambarnya, ada merah-merah dan ada coklat-coklat. Yang kedua ada pasca inflamasi. Nah, ini sebenarnya udah gak asing bagi teman-teman ya, karena hiperpigmentasi ini atau hiperpigmentasi pasca inflamasi atau bisa kita sebut PIH. PIH ini adalah post inflammatory hyperpigmentation. Nah, ini bisa terjadi karena ada cedera atau luka yang terjadi saat peradangan kulit. Nah, peradangan itu bisa seperti jerawat atau luka. Jadi bekasnya itu berwarna hitam. Kalau hitam coklat. Yang selanjutnya ada lentigo solaris. Lentigo solaris ini itu bentuknya bulat di satu titik ya di situ. Jadi dia tuh kayak nggak bintik-bintik, tapi lebih kayak pempel gitu. Dan warnanya itu kecoklatan, coklat muda. Selanjutnya ada flectus. Nah, ini nih bisa ditemui di kulit yang benar-benar putih ya. Biasanya orang luar negeri itu sering muncul bercak-bercak seperti ini karena terkena paparan sinar matahari dan juga ada ini ya. Nah, ini disebabkan oleh, ini bisa kita sebut sebagai drug induced hyperpigmentation. Nah, drug ini maksudnya obat ya, obat. Jadi hiperpigmentasi ini disebabkan oleh obat. Apa bisa terjadi pigmentasi akibat obat adalah perubahan pigmentasi kulit akibat perubahan sintetis melanin atau penumpukan obat. Penyebab umumnya karena kemoterapi, terus obat anti malaria, TKB, dan obat-obat anti inflamasi non steroid lainnya. Oke, yang selanjutnya ada hiperpigmentasi cafe atau cave outlet atau macular cave outlet. Kalau kalian cuma nyari cave outlet itu bakal muncul kopi ya. Di Google kalian bakal munculnya kopi karena itu bukan tanpa alasan ya, karena memang tanda lahir itu bentuknya bercak, kulit berwarna coklat atau coklat muda. Itu kan jadi bentuknya seperti kopi. Makanya kita sebut cave outlet. Nah, biasanya ini terjadi karena tanda lahir bisa, tanda lahirnya tuh bisa ada di lengan, di tangan, atau kebanyakan tuh adanya di punggung. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktor penyebab, ciri-ciri, kita lanjut ke cara mengatasi. Kita ngasih cara mengatasi kulit hiperpigmentasi menggunakan teknologi. Ada yang tahu? Kalau kalian mendengar teknologi itu, yang kalian bayangkan itu apa sih? Alat listrik. Alat listrik, betul. Alat listrik yang dimaksud adalah laser. Laser ini termasuk alat listrik dong ya, maksudnya. Nah, perawatan laser wajah dilakukan menggunakan cahaya khusus. Cahaya dengan menembakkan langsung ke area kulit yang bermasalah. Laser ini memiliki dua jenis, yaitu ablatif dan non-ablatif. Cara kerjanya dengan cara menghilangkan lapisan atas kulit epidermis ya.
menghilangkan hiperpigmentasi tersebut. Dermograsi juga melibatkan pengangkatan epidermis, tapi efeknya berlanjut hingga bagian dermis. Prosedur ini tak hanya mengatasi hiperpigmentasi saja, tapi juga digunakan untuk meneruskan kulit dan merumak serta masalah lain seperti pegasi awan, gigi-gigi penuaan, bekas luka, dasar air, kerusakan kulit akibat sinar matahari. Jadi bisa oke dua nih kalau pakai dermabrasi. Dermabrasi selanjutnya ada mikrodermabrasi. Bedanya apa ya? Kalau mikrodermabrasi adalah prosedur yang hanya mengenai epidermis, jadi hanya di luarnya saja ya. Nah, bentuk alatnya tuh seperti ini. Seperti golpen ya kalau kita lihat-lihat ya. Cuma di bagian ujungnya, di bagian ujung sini tuh ada suatu apa nih? Setrum, sensor, listrik. Gesekan apa kayaknya? Ada besi. Jadi di sini tuh dia ada logam yang halus atau apa sih? Diamond itu apa ya? Berlian. Nah, di sini tuh di ujung aplikatornya itu kan dapat seperti parutan. Tuh biasanya sih pakai diamond ya. Jadi agar gesekan kulit merusak epidermis serta dermis agar menimbulkan penyembuhan yang dilakukan oleh kolagen. Nah, selanjutnya ada microneedling. Nah, di sini hampir-hampir sama ya kayak yang tadi. Cuma di sini microneedling ini di ujung aplikatornya ini itu tuh ada banyak jarum steril yang akan menusuk-nusuk wajah yang berguna untuk prosedur ini bekerja dengan menstimulasi regenerasi kulit melalui penggunaan alat khusus yang dilengkapi jarum-jarum halus untuk menciptakan luka-luka mikro pada kulit. Jadi kulit kita dirusak dulu nih agar menstimulasi produksi kolagen. Yang kedua, meningkatkan penyerapan produk perawatan kulit dari kolagen di Jakarta. Yang keempat, mengatasi hiperpigmentasi pasca inflamasi. Oke, sudah selesai nih. Apakah ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Karena dia sepertinya jelas ya, jelas atau jelas? Jelas ya. Kalau sudah jelas, kalian membentuk kelompok. Mas ini ada berapa murid ya? 4. Mas ini ada 4 ya. Jadi kalian membentuk kelompok yang berisi 2 orang. Diedukasi atas diagnosa. Jadi kalian mendiagnosa nih kulit teman sebangku kalian apakah ada ciri-ciri hiperpigmentasi. Oke, untuk pengumpulannya bisa dikumpulkan untuk minggu depan ya di meja itu. Oke, apakah ada pertanyaan mengenai materi dan juga penugasan? Tidak ya, jelas. Oke, Ibu akhiri untuk pelajaran kali ini. Tetap semangat ya meskipun ini sudah jam pulang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.